Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan praktikkan bagaimana mengisi rapor SP login dengan menu guru ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama setelah diketikkan username dan password, kemudian kita sign in. Oke, terus kemudian kita klik nama sekolah kita. Nah, langkah yang pertama kita lakukan karena di sini di menu admin sudah di setting untuk pengisian satu nilai. Langkah yang pertama kita lakukan adalah klik tujuan pembelajaran pada sebelah kiri. Kemudian kita klik tambah tujuan pembelajaran, pilih mata pelajaran yang akan kita tambahkan. Di sini saya menggunakan untuk kelas 5 saya menggunakan kurikulum 2013. Misalnya saya ingin mengisi untuk bahasa Indonesia. Kemudian jumlah tujuan pembelajaran ini kita sesuaikan dengan jumlah KD yang ada pada kelas 5 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, kita pastikan di sini sesuai ya. Di sini ada 31, 32, 33, 34, 35. Ada 5 KD. Maka tujuan pembelajarannya juga kita buat menjadi 5. Ada 5 di sini ya. Kemudian saya klik proses. Nah, di sini kita pilih kelas untuk fase A itu untuk kelas 1 2, fase B itu untuk kelas 3 4 dan fase C itu untuk kelas 5. Maka kita pilih fase C. Tingkatnya adalah tingkat 5. Oke, kemudian untuk semesternya adalah semester 1. Semuanya kita buat seperti ini, fase C. Tingkat 5. Semester 1. Nah, 5-5-nya nanti kita buat seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan KD-nya. KD-nya kita kombinasikan dari KD 3 dan KD 4 ya, pengetahuan dan keterampilan menjadi satu KD. Nah, di sini sudah dibuat ringkasannya. Saya kopikan dulu. Oke. Terus kemudian dari KD keterampilannya juga kita kopikan. Nah, seperti ini ya. Dari 2 KD ini harus dikombinasikan menjadi satu KD dengan bahasa yang atau dengan kalimat yang efektif dan jangan melebihi 100 karakter. Kalau melebihi 100 karakter maka akan ada peringatan seperti ini. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tertulis, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks. Nah, ini bisa kita gabungkan menjadi misalnya menentukan dan menyajikan gitu ya. Jadi yang ini saya hapus, menentukan dan menyajikan. Nah, seperti ini. Terus kemudian huruf kapital di awal tidak boleh karena nanti ini sifatnya adalah melanjutkan kalimat. Jadi M-nya, huruf M di depan ini kita kecilkan. Oke, demikian juga untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima juga kita gabungkan antara 2 KD, pengetahuan dan keterampilan ini menjadi satu TP. Jika sudah selesai 5-5-nya, kita satukan seperti ini. Kemudian kita klik tombol simpan data di bagian bawah. Nah, ini langkah pertama sudah selesai. Kemudian ini bisa kita lakukan juga untuk mata pelajaran yang lain.
Kemudian setelah itu kita klik nilai rapor. Di sini ada dua opsi, bisa kita input langsung, bisa kita impor nilainya. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara input nilai, karena nilainya hanya satu saja, maka saya akan memilih input saja. Kelas 5C, mata pelajaran tadi yang sudah saya masukkan TP-nya adalah bahasa Indonesia. Kemudian semester 1. Nah, di sini TP yang sudah tadi kita input akan muncul di sebelah sini, di sebelah kiri dan kanan. Misalnya untuk nama ini saya berdasarkan tabel daftar nilai saya, nilai akhirnya misalnya 90, maka saya tuliskan di sini 90. Terus kemudian dari 5 KD yang tadi dimasukkan, kita bisa melihat mana KD yang sudah tuntas atau sudah memenuhi, sudah tercapai. Misalnya ini saya buat, ini tercapai, kemudian ini ada satu yang belum tercapai, kemudian yang terakhir ini tercapai. Nah, ini kita lakukan untuk semua siswa. Ini tidak ngasal ya Bapak Ibu ya, tapi ini berdasarkan dari daftar nilai yang kita miliki. Oke? Atau misalnya semuanya tercapai, tidak masalah. Ini nanti akan muncul di bagian deskripsi. Jadi sudah tercapai dengan optimal untuk mana, dan perlu peningkatan untuk mana. Nah, ini menjadi otoritas guru. Kemudian kalau sudah selesai kita klik save. Ini untuk semua siswa kita lakukan, kita checklist dan kita isi nilai, kemudian kita simpan data. Oke. Selanjutnya kita input nilai ekskul. Pilih kelas. Misalnya di sini ekskulnya pramuka, lalu pilih kelas yang Bapak Ibu ampu. Terus kemudian semesternya semester 1. Nah, di sini kita bisa download format impor. Ya. Ini di sini sudah saya isi. Sebenarnya di sini awalnya masih kosong. Jadi caranya kita adalah klik format nilai, nanti akan otomatis terdownload. Nah, di bagian bawah sini kita buka. Nah, seperti ini. Nilai bisa kita isikan. Misalnya nilainya di sini menggunakan skala nilai 1 sampai 4 ya. Sangat baik itu 4, baik itu 3, cukup itu 2, dan kurang itu 1. Misalnya saya isikan di sini 3. Kemudian saya kopikan ke bawah 3 semua. Kemudian untuk deskripsinya bisa kita isi juga. Misalnya saya di sini saya isikan disiplin dan bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oke, lalu saya copy ke bawah semuanya. Diawali dengan huruf kapital ya, kalau ini ya. Terus kemudian kita save. Kita close. Kemudian kita kembali ke e-rapor. Nah, kita klik choose file. Nah, ini tadi ya nilai ekskul, kita klik, kemudian open, kemudian tinggal klik import nilai. Maka nilainya semuanya akan masuk ke dalam kelas kita. Kita cek ya. Kelas 5 pramuka, ekskul pramuka. Kelas 5C semester 1. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Kalau ternyata ada penilaian yang salah, masih bisa kita hapus, kemudian kita masukkan secara individual bisa. Terus kemudian kita masukkan nilai P3. Ini untuk K13 ya, P3. Kalau untuk yang kurikulum merdeka itu P5. Kita bisa input secara mandiri satu persatu untuk nilai P3. Tapi saya menyarankan untuk import nilai saja. Pilih kelas 5C. Kemudian semester 1,
Kemudian kita klik import nilai. Oke, kelas 5C, semester 1. Nah, di bagian bawah sini ya, di bagian bawah sini ada 5 format nilai yang bisa kita download. Kita klik, kita download semuanya. Oke, lalu kemudian nanti satu persatu kita isi. Nah, yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu bahwa di sini kan ada 6 nilai ya, 6 dimensi. 6 dimensi ini kita di dalam setiap dimensinya ada beberapa aspek yang perlu kita nilai. Nah, dari setiap dimensi ini ada beberapa aspek. Nah, ini tidak usah semua aspek dinilai Bapak Ibu, cukup salah satu saja. Misalnya untuk aspek kreatif yang akan saya nilai adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Di sini misalnya untuk 1 itu nilai mulai berkembang, 2 sedang berkembang, 3 berkembang sesuai harapan, dan 4 sangat berkembang. Misalnya saya tuliskan di sini 3. 3 itu artinya berkembang sesuai harapan, lalu kita kopikan ke bawah. Oke, seperti itu. Untuk aspek yang lain tidak kita amati. Kemudian kita klik save. Demikian juga untuk semua aspek, 5 aspek ini, mohon maaf, untuk 6 dimensi yang kita nilai boleh hanya 1 atau 2 aspek saja per dimensinya. Kemudian setelah itu kita bisa impor satu persatu ya. Kita pilih choose file, kemudian nilai yang sudah kita masukkan. Misalnya di sini saya udah ada 5 ya. Satu persatu kita import. Klik open, terus kemudian import. Lagi baru 1. Pilih semester. Kemudian choose file. Untuk dimensi kebinekaan global dan seterusnya, import nilai. Nah, lakukan ini untuk semua dimensi, ada 6 dimensi. Kemudian jika sudah, kita bisa cek penilaian kita, status penilaian. Nah, di sini seperti ini, kita bisa cek, oh yang sudah dimasukkan adalah bahasa Indonesia. Ini sudah masuk data, karena tadi nilainya yang saya masukkan hanya 1, maka di sini masuk 1 data, deskripsinya juga 1. Nah, kemudian kita lanjut ke data siswa ke bawah. Nah, data siswa ini sudah sinkron dengan Dopodik. Kalau memang tidak ada perubahan, kita tidak perlu melakukan perubahan. Kemudian input data rapor, di sini ada input kehadiran. Silakan Bapak Ibu pilih kelas, kemudian semester. Nah, di sini Bapak Ibu bisa input atau bisa edit jumlah sakit berapa, izin berapa, tanpa keterangan berapa. Jangan lupa untuk diklik simpan data. Kemudian setelah itu kita menuju ke input nilai ekskul. Nah, input nilai ekskul tadi sudah kita lakukan di menu guru. Karena sudah kita lakukan, maka jangan sampai kita input 2 kali. Cukup di input 1 kali. Kemudian setelah itu input catatan wali kelas. Di sini tinggal kita pilih kelas. Kemudian pilih semester. Nah, ini bisa Bapak Ibu input. Kemudian jangan lupa untuk diklik simpan data. Jika sudah, Bapak Ibu cek ke bawah input karakter P3. Ini juga sudah kita lakukan di menu guru. Nah, Bapak Ibu kalau sudah lakukan di menu guru, di sini Bapak Ibu cukup klik generate ya.
generate capaian karakter. Nah, maka deskripsinya akan terisi secara otomatis. Bapak Ibu masih bisa mengubahnya dengan cara edit satu persatu. Jangan lupa untuk diklik simpan. Nah, oke. Kemudian dicek penilaian ini tidak perlu ada yang perlu kita ubah. Kemudian langsung cetak nilai. Di sini Bapak Ibu bisa cetak lager. Pilih kelas. Kemudian download lager. Nah, seperti ini. Karena yang saya masukkan baru nilai PKN dan Bahasa Indonesia, maka yang masuk baru 2 nilai. Seperti ini. Nah, selanjutnya setelah cetak lager, kemudian kita bisa cetak nilai rapor. Pilih kelas. Nah, kemudian jangan lupa kita selalu klik generate supaya ada perubahan di dalam rapor kita. Nah, tadi yang sudah saya isi adalah atas nama siswa ini, kita klik. Nah, seperti ini adalah rapor dari siswa kita. Jadi sudah ada di sini dimensi, ada 6 dimensi, dan setiap dimensi itu masing-masing tadi saya masukkan nilai satu aspek di dalam masing-masing dimensi. Kemudian untuk nilai pengetahuan dan keterampilan, mata pelajarannya di sini akan muncul semua mata pelajaran yang sudah diisi nilainya. Kebetulan karena saya baru mengisi PKN dan Bahasa Indonesia, maka di sini munculnya baru 2, nilai akhir dan capaian kompetensi. Capaian kompetensi tadi berdasarkan checklist yang kita buat. Mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal ini yang kita checklist di depan. Jika ada satu saja yang kita checklist di belakang, maka nanti akan ada tambahan perlu pengembangan untuk kompetensi ini, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian nilai ekskul juga sudah muncul, predikatnya, kemudian keterangannya, kemudian keterangan kehadiran, catatan wali kelas, dan pengesahan. Oke, demikian Bapak Ibu, rapor sudah bisa dicetak. Terima kasih.